Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anakku semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah kita bisa melaksanakan daring dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang berbahagia, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas yaitu menelaah informasi teks fabel. Sekarang kita lanjutkan menceritakan kembali isi fabel. Anak-anakku, sekarang kita membahas yaitu KD 4.11. Menceritakan kembali isi fabel garis miring legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajaran: 1. Memahami isi fabel atau legenda yang dibaca dan didengar, kemudian menceritakan kembali isi cerita tersebut dengan kalimat sendiri. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam kegiatan menceritakan kembali antara lain: 1. Memahami isi teks fabel. Hal yang kedua, menceritakan kembali isi teks fabel. Langkah-langkah menceritakan kembali isi fabel meliputi: pertama, membaca fabel secara saksama. Maksudnya dibaca dan difahami ya. Yang kedua, mencatat hal-hal penting yang terdapat pada fabel. Hal-hal penting itu pokok-pokoknya ditulis ya, atau digarisbawahi boleh, tergantung kalian. Yang ketiga, mengembangkan hal-hal penting dalam setiap paragraf dan menggunakan bahasa sendiri agar lebih mudah disampaikan. Jadi hal-hal yang tadi sudah kalian catat atau digarisbawahi tadi, itu nanti kalian kembangkan. Pengembangannya menurut bahasa kalian ya. Gak apa-apa, ini soalnya kan cerita ya. Itu nanti kalau pakai bahasa kalian lebih mudah untuk difahami. Yang keempat, menentukan bagian yang menarik atau yang mengesankan. Jadi dalam cerita itu bagian yang menarik apa dan yang mengesankan apa, itu nanti kalian tentukan atau kalian catat. Berikutnya untuk panduan penggunaan pertanyaan ketika menceritakan kembali fabel. Jadi ini bahannya untuk bahan cerita nanti ya. Pertama, siapa yang diceritakan. Kalau fabel kan nanti yang diceritakan itu tokohnya binatang ya. Jadi siapa, kancil atau harimau dan sebagainya. B, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi. Jadi di situ nanti peristiwa apa yang terjadi itu sebagai kunci untuk mengembangkan cerita kalian nanti ya. Yang C, di mana dan kapan peristiwa itu terjadi. Ini berhubungan dengan unsur ya. Berarti ini kalau di mana itu latar. Di mana, kapan, berarti ini latar
waktu dan tempat, di mana dan kapan. Berikutnya yang D, bagaimana suasana terjadinya peristiwa itu. Ini juga masih berhubungan dengan latar ya, latar suasana, keadaannya gimana cerita fabel tersebut. Berikutnya E, peristiwa apa yang menarik dan mengesankan. Ini tadi ada hubungannya dengan hal-hal tadi ya, ada. Jadi yang menarik itu dan mengesankan itu apa nanti kalian ceritakan ketika menceritakan kembali. Yang F, bagaimana akhir ceritanya. Pasti kalau cerita kan ada akhirnya ya, yang ditunggu itu nanti endingnya gimana ya, itu yang ditunggu. Jadi harus ada akhir cerita. Untuk jenis-jenis fabel itu ada 2. Ada fabel klasik, ada juga fabel modern. Untuk fabel klasik yaitu cerita yang telah ada sejak zaman dahulu, tetapi tidak diketahui persis munculnya, yang diwariskan secara turun-temurun lewat sastra lisan. Jadi untuk fabel klasik ini cara menyampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut ya. Sedangkan untuk fabel modern merupakan cerita yang muncul dalam waktu relatif belum lama dan sengaja ditulis oleh pengarang sebagai ekspresi kesastraan. Maksudnya ini kan modern baru ya. Jadi ini nanti bisa ditulis bukan secara lesan atau dari mulut ke mulut. Ini nanti bentuk karangan atau narasi ya. Anak-anakku, itulah menceritakan kembali yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.